dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu.
Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap
dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Januari lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya
Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata, seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi, termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Januari lalu, Tribuners, telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai
figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Januari lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal
sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi berharap sendiri
Yudi Harahap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo.
Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor.
Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal.
Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi Harahap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 lalu Tribuners telah menyatakan
menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.
Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus
kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan
kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus
isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar dibalik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners, yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat. Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran
siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal 21 UU Tipikor. Rizka menjelaskan bahwa klausul mencegah, merintangi, dan menggagalkan dalam pasal tersebut tidak harus merujuk pada perkara Hasto sendiri, melainkan pada perbuatan yang menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal senada juga disampaikan oleh mantan penyidik KPK Tribuners bernama Yudi Purnomo. Yudi juga mendorong KPK untuk tidak ragu mengajukan banding. Yudi harap sendiri adalah seorang mantan penyidik KPK yang dikenal luas karena vokalnya dalam isu pemberantasan korupsi dan pembelaan terhadap integritas lembaga anti rasuah. Yudi dikenal sebagai figur yang berani bersuara bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan internal maupun eksternal. Nah, menurut Yudi, putusan tingkat pertama yang membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan harus dilawan. Yudi berpendapat bahwa upaya menghalangi proses penegakan hukum yang akan naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sudah dapat dikategorikan sebagai perintangan. Nah, sebelumnya Tribuners, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi karena KPK terbukti tetap dapat melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 9 Januari tahun 2020 lalu. Hakim juga menyoroti bahwa ponsel yang dituduh direndam ternyata masih ada dan berhasil disita oleh KPK pada bulan Juni tanggal 10 2024 lalu. Nah, selain itu perbuatan Hasto yang merintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ini terjadi pada 8 Januari tahun 2020, sehari sebelum KPK secara resmi memulai penyidikan dan menetapkan Harun sebagai tersangka atau dilindungi orang besar untuk terus mendorong isu ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tudingan tersebut sebagai pernyataan yang mengada-ngada. Roy Suryo juga menanggapi tudingan yang menyatakan bahwa dalang dibalik isu ijazah palsu ini diduga dari Partai Demokrat.
Tudingan tersebut muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan selaku memberikan bocoran siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, menurut Roy Suryo, tindakan Ade ini telah kelewatan dan dapat menjadi bumerang karena merugikan Joko Widodo. Roy Suryo juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya hanya merasa ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan putra sulungnya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanpa menunjuk secara spesifik siapa dalangnya. Nah, Roy Suryo juga mendukung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners yang juga telah membantah tudingan soal dalang isu ijazah palsu Jokowi ini. Nah, sempat bernaung di Partai Demokrat sekitar 15 tahun lamanya, Roy Suryo memastikan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus tokoh penggagas Partai Biru tersebut tidak akan menjadi dalang di balik kasus isu ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan kasus yang menyeret Hasto Kristianto di mana dia adalah Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Rizka Anungnata dan Yudi Purnomo kini menyarankan agar lembaga anti rasuah mengajukan banding atas vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tribuners. Nah, diketahui Rizka Anungnata seorang mantan penyidik KPK ini dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meski tidak lagi aktif di KPK, Rizka masih disebut dalam berbagai sidang korupsi sebagai saksi termasuk dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan perintangan penyidikan. Rizka dan Yudi Purnomo juga mendesak KPK untuk segera menemukan buronan Harun Masiku guna memperjelas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 25 Juli lalu Tribuners telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Namun, para mantan penyidik yang pernah terlibat dalam kasus ini memiliki pandangan berbeda. Rizka Anungnata yang turut menangani kasus Harun Masiku di hadapan penyelidikan menegaskan bahwa peran aktif Hasto dalam upaya menggagalkan penyidikan sudah terjadi sejak awal. Menurutnya, tindakan Hasto yang meminta Harun merendam ponsel dan melarikan diri sudah memenuhi unsur pasal